wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, sholatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah Syekh Abdul Qadir Jailani fi kitabihi Sirrul Asrar. Kitab beliau Sirrul Asrar, rahasia dari segala rahasia. Warrujul insan al-qas wa usuluhu ila watanihi wa huwal qurbati bi ilmil hakikah. Kembalinya manusia kepada Tuhannya tidak ada jalan lain ialah kecuali dengan cara kembali kepada negeri asalnya, yaitu maksudnya ruhnya kembali kepada asalnya. Nah, jadi orang tidak akan mungkin wusul kepada Allah, wusul itu sampai kecuali dengan menggunakan ruh. Menurut saya Abdul Qadir Jailani. Ini perlu pembuktian nggak? Ruh dengan ruh. Apa maksudnya? Ini menurut saya. Kenapa beliau ini padakan Sultan Aulia? Karena Sidin bila berpender berbicara langsung inti pokoknya. Kita beribadah, semua kita hidup ini sebenarnya kita dalam dimensi ruh. Kita bertemu ini karena di alam dunia ini, andaikan alam dunia ini tidak ada, jasad kita tidak ada, tetaplah ada kita. Tetap ada kita. Namanya adalah ruh. Ruh ala ruh namanya. Ruh dengan ruh. Dan lintasan ini, dunia ini penghalang kita melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi saya kisahkan tiba-tiba ada orang mengasih kita rezeki, makasihlah. Yang terlihat adalah johirnya manusia. Terhalang dah kita melihat Allah. Lalu kita berpikir, oh manusia mau menolong kok. Oh dan ini baik benar, ungkar dan ini ngalih benar. Oh ada misalnya, ya kah? Terhalanglah kita ingat kepada Allah. Maka disitulah ada bahasa hakikat. Hakikatnya yang menolong kita tadi lain dani. Hakikatnya adalah Allah mengutus seseorang kepadaku. Nah itu pandangan hakikat. Yang kemarin ada pandangan hakikat, ada pandangan syariat. Nah kayak itu belajar. Baca kitab, misalnya Anda membaca kitab yang di Kalimantan Selatan terkenal ada Ad-Durrun Nafis, pernah dengar lah? Durrun Nafis. Durrun Nafis itu kitab ilmu hakikat. Maka pembahasan di dalamnya adalah menurut cara pandang ilmu hakikat. Jangan membaca itu menurut pandangan syariat, tidak ketemu. Tidak ketemu. Ya ada jauh lah ketemunya sedikit-sedikit. Bengkel mobil mana lawan Pak Ayaman sama kan depan. Nah beda, maharagu ayam lawan maharagu apa mesin ekskavator apa tuh? Hah? Alat berat. Dengan cara memelihara ayam kira-kira sama kah, beda kah? Apa kabar? Jauh benar. Nah, cara pandang. Ketika beliau mengatakan wa wusuluhu ila watanihi, ini pandangan hakikat. Ya kan? Ruh. Coba kita duduk bacaan. Pak Sugi, kita bacaan misalnya, berzikir. Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Lah, jangan guring Pak Sugi lah. Ada guring lah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kita baca. Kita ucapakan kelak. Gerakan semuaan ini gerakan dari mana? Dari dalam kelak. Coba mengkoler, terbacalah. Kada, berarti dari dalam kelak. Subhanallah, alhamdulillah. Akhirnya ruh kita mengumpati. Ya lah? Terjadilah hubungan ruh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana ruh memuji Allah. Bahasa lainnya klip-klip. Nah, ya kah? Jaka ibarat di lampu di mana dan di tengah lautan. Nah, apa tuh lampu? Nah, lampu suar setelah. Nah, lampu suar. Subhanallah. Nah, turuh kita tuh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam uhduru fi lisani
zikri la ilaha illallah, keluarlah dari mulut seseorang itu odor warna biru, burung warna biru langsung naik ke atas aras sana. Ke aras sana, itu alam roh ngarannya. Ke aras sana, dan dia berucap kepada Tuhan, kepada Allah. Wahai Tuhan, kasihanilah. Ya wahai Tuhan, perhatikanlah wahai Tuhan orang yang mengucap kalimat la ilaha illallah, seperti itu. Nah, lalu Sidin memadahkan wahwal qurbah, maka ketika engkau membacaan itu, mengucapkan sesuatu kalimat, jiwamu itu kepada Tuhan, itu adalah qurbah. Sifatnya klip-klip itu minta tolong kepada Allah supaya dekat dengan Allah. Bi ilmil hakikat, tapi itu adalah dalam pemahaman pandangan hakikat. Wa huwa tauhidu fi alamil lahut, itulah yang disebut dengan tauhid pada fi alamil lahut, yaitu pada alam ketuhanan. Kemarin saya jelaskan tentang 7 alam. Nun kada dihafali dulu. Satu alam apa ngarannya? Alam atsat atau alam jasad. Alam jasad ini alam jasad yang kita lihat nih, alam jasad namanya. Setelah alam jasad, di dalam alam jasadnya ada alam misal. Alam misal itu yang dalam pikiran kita. Coba pikirkan. Mekah. Pasuki kamu bayangkan Mekah kan? Sudah melihat di TV lah, bayangkan. Itu alam misal namanya. Anda mulai membuat ide-ide. Wah, bikin kacamata nih apa nih caranya? Bikinnya itu namanya alam misal dah. Anda jauhirkan menjadi alam jasad, ya lah. Mahayal-hayal, ya kah? Di rumah kerjaan apalagi lah, jar. Hayal-hayal, itu alam misal namanya. Maka pada saat Anda berada di alam misal itu kadang-kadang istri menegur Anda pun, Bang, tuh kopi bang, ya di samping bang, ada mendengarkan Anda, asik aja. Apalagi di hayal beginian. Ya kah? Makin asik lagi lah. Nah. Kacau omnya lah, yang masuki. Nah, mahayal harta. Makanya di dalam Al-Quran disinggung alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Itu orang yang asik mahayal dengan harta benda aja nya hayalnya langsung dia aja mengumpulkan harta aja. Jadi orang yang kasihkan dengan harta benda itu orang berada di alam hayal. Bagus, boleh aja lah tuh. Karena apa kalau baik. Ada juga Sidin, tuan guru itu alam hayal juga cak. Kenapa di mana mutalaah Sidin, membaca kitab Sidin, ini cari pulang kitab lain, kasihkan tuh. Oh jadi ini malam dah abahnya ada tahu Sidin alam hayal juga Sidin dah. Yalah, alam hayal. 2. Alam ketiga, ini alam ini nyata nih, bukan kadang nyata. Alam roh. Alam roh itu di mana? Di perasaan. Ya kamu Sugi, perasaan Sugi sedang apa nih? Nah, itu alam roh. Ya kan? Perasaan itu alam roh. Makanya perasaan tuh kadang masuk akal. Nah, masuk akal tuh akal. Ya kan? Masuk akal tuh alam misal. Kalau perasaan tuh di alam roh. Babinian tuh perempuan tuh banyak di alam rohnya. Ya kan? Pina bini cerewet tuh rohnya cerewet juga. Ya kan? Paham kapan? Alam roh pan. Nah, jati ilmu ini mana bahaya, salah pakai karena bisa orang ngorobuti bebinian jasa karena alam roh. Nah, di alam roh inilah terjadi komunikasi Anda dengan setan, dengan apa lagi? Dengan malaikat. Makanya di dalam Al-Quran, qalu rabbunallah sumastaqamu tatanazzalul malaikah ala taqafu wala tahjanu. Kalau kamu sudah istiqomah kepada Tuhan kalian, malaikat akan datang kepadamu. Itu dalam Al-Quran tuh. Malaikat langsung memadahi Anda, menyampaikan kepada Anda, wala taqafu wala tahjanu. Jangan kamu takut dan gundah gulana dalam hidup di dunia. Bentuknya nanti bagi orang mukmin yakin. Tiba-tibanya yakin. Kan kalau orang tidak yakin tuh kayak Pak, mencari rezeki. Ya kayak Pak, asa gelisah. Kalau sudahnya mantap keimanan, tang timbul yakin, pasti Allah memberikan rezeki. Yakin deh tuh Bang, ya Pak, yakin. Itu sudah ada ruhnya komunikasi dengan malaikat.
Cuma karena kita orang mukmin tidak tahu alam roh, ya yang timbul di hati kita hanya yakin aja langsung, efeknya aja langsung. Bagi orang yang ahli irfan, dia merasakan malaikat itu komunikasi dengannya. Itulah Nabi SAW. Makanya Nabi SAW itu komunikasi terus sama malaikat. Kenapa? Karena ruh beliau itu tingkatan qudsiyah. Ruh itu nanti terbagi 4 tingkatan. Ruh itu terbagi 4 tingkatan. Yang kukisahkan malam ini hanya alam. Ya kah? Hanya alam. Berapa dah? Enak diingat 3. Alam keempat. Diterusakan kah nih? Terusakan kah? Atau terusakan dah? Yang keempat namanya alam mulki. Alam kekuasaan Allah. Yang di dalam itu malaikat berada. Iblis setan di alam ruh aja kawa sampai malaikat tahu di alam mulki. Menerima perintah wahyu Allah dan sebagainya. Makanya malaikat itu disebut di dalam Al-Quran bisa menerima perintah Allah. Pekerjaan malaikat itu apa Sugi? Kiraman katibin, mencatat, apalagi melaksanakan perintah Allah. Karena ini berada di alam mulki. Bila Anda sudah berada di alam mulki ini, Anda sudah bisa komunikasi dengan Allah. Di alam roh Bang, di alam roh belum lagi. Tapi sudah lumayan lah terpancar. Apalagi sudah? Alam apa lagi? 4. Alam kelima, alam sultani. Sultan itu kekuasaan itu artinya, tapi di atas lagi itu hanya malaikat tertentu yang dapat di sini, yang tahu di sini. Tidak semua malaikat. Yang keberapa lagi? Yang alam ke-6 disebut dengan alam jabarut. Alam jabar, keperkasaan Allah. Ini bila malaikat masuk ke sini terbakar malaikat. Makhluk lain terbakar sini. Yang terakhir alam ke-7. Alam apa? Disebut dengan alam lahut atau alam ahadiyah. Alam yang hanya Allah saja sendiri. Nah, jadi ketika kita dengan Allah gunakan perasaan. Nah, sinilah fi alami khayalatihi fid dunya, hendaklah orang itu pada alam khayalnya dirinya di dunia, memang khayalnya dunia tapi ruhnya kepada Allah. Bisa babi ibadatihi, yaitu pada sebab ibadahnya. Jadi kalau bisa kita sembahyang memulai dari awal dulu sembahyang, sholat 5 waktu. Anggaplah yang ringan-ringan dulu. Sholat, zikrullah. Gunakan perasaan kita dalam beribadah. Karena perasaan itu bagian daripada ruh. Salah satu dua ruang yang disebut oleh para ulama sufi, ruh itu ya napas keluarnya masuk kita. Itu disebut dengan ruhil ruh, anginnya ruh, hembusan ruh. Yang kedua adalah rasa atau perasaan, atau yang disebut dengan oleh seorang sufi jauh. Maka utamakan beribadah itu melatih jauh kita, melatih jauh melatih rasa kita bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, melatih rasa kita ingat kepada Allah. Allahu Akbar. Nggak usah lagi maknanya dipikirkan. Makna apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha walaili ija saja. Wadduha itu apa artinya? Semalam lah. Ingat lagi apa? Kalau walaili itu artinya malam. Wadduha waktu duha. Nang itu nang dipikirkan. Itu waktu bakaji aja, waktu duduk di majelis taklim nang kanina. Memikirkan itu surah Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah ini Maha Pengasih. Wah, lupa kita sembahyang. Bentuklah waktu sholat kita itu perasaan kita bentuk muraqabah. Apa yang kita latih muraqabah? Merasa diawasi Allah dalam sholat. Nah, merasa diawasi Allah. Nanti bila sudah itu kita latih terus perasaan itu, nanti waktu kita berjalan hari-hari pun ada perasaan diawasi oleh Allah. Timbullah muraqabah. Nah, itu berarti kita berada di alam ruwani. Yalah, menggunakan daya pikir kita supaya perasaan kita yalah masuk di alam ruhani, ruh. Tanpa itu pun manusia itu kadang-kadang terjadi itu
Apa terjadi? Waktunya kada kehabisan duit. Habis udah duit, ya Pak Suki bingung, lalu berserah diri orang Tuhan. Nah saat itunya masuk ke alam berubah, okay. Paham lah, nanti tanya jawabnya sedikit lagi lah. Sawaun kana naiman au gairihi, baik ia dalam keadaan tidur maupun tidak tidur, seyogianya seharusnya dilatih keadaan itu. Tapi untuk pertama kali dulu di sholat melatih jauh kita kepada Allah. Nah itu inti zikir. Itu inti zikir nanti. Lubabu zikir itu inti sari dari zikir itu dijauh perasaan. Jadi Anda tanpa menyebut nama Allah, tapi jauh Anda bersama Allah, jauh Anda merasa diawasi Allah, Anda itu berzikir. Namanya adalah zikir tanpa huruf, tanpa suara, bila harfin wala sautin. Ini kelebihan aku menjelaskan. Tadi dulu aku menjelaskan pada membacanya. Lah, itu dulu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يهوي الحائرين ضياء